Pemerintah Amerika Serikat resmi menyetujui penjualan amunisi dalam jumlah besar kepada Kanada di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Keputusan tersebut diumumkan Departemen Luar Negeri AS melalui pemberitahuan kepada Kongres, seperti dikutip dari sejumlah kantor berita internasional, Jumat, 5 Desember 2025. Penjualan ini mencakup ribuan bom dan perangkat pemandu presisi senilai total 2,68 miliar dolar Amerika, atau lebih dari 44 triliun rupiah dengan asumsi kurs saat ini. Baik AS maupun Kanada merupakan sesama anggota NATO, dan penguatan kerja sama pertahanan keduanya disebut berkaitan langsung dengan situasi keamanan global yang terus berubah. Rincian amunisi yang dijual. Departemen Luar Negeri AS menjelaskan bahwa paket penjualan tersebut mencakup 3.414 unit bom Blue 111, masing-masing berbobot 500 pon, sekitar 226 kg. 3.108 unit bom GBU-39 Small Diameter Bomb, SDB, amunisi presisi yang dirancang untuk mengenai target stasioner dengan tingkat akurasi tinggi. Lebih dari 5.000 kit J Indirect Attack Munition, JAM, perangkat yang memungkinkan bom konvensional ditingkatkan menjadi bom berpemandu presisi. Dalam pernyataannya, Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa penjualan ini akan membantu Kanada meningkatkan kemampuan pertahanan jangka panjang, terutama dalam mendukung interoperabilitas atau kesesuaian operasional dengan militer AS. Penjualan ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan Kanada yang kredibel untuk mencegah agresi di kawasan, memastikan interoperabilitas dengan pasukan AS, serta memperkuat kemampuan Kanada dalam berkontribusi pada pertahanan benua secara bersama, demikian pernyataan resmi tersebut. Alasan Kanada tingkatkan anggaran pertahanan. Langkah pembelian ribuan bom ini tidak terlepas dari keputusan Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, yang sejak awal tahun 2025 mendorong peningkatan anggaran pertahanan nasional secara signifikan. Carney menyatakan bahwa Kanada akan mencapai target pembelanjaan 2% dari PDB untuk pertahanan target standar NATO lebih cepat dari jadwal yang sebelumnya direncanakan. Ia menilai bahwa kondisi geopolitik global saat ini menuntut kesiapan lebih besar. Kami menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan peran Amerika Serikat di NATO dan potensi ancaman dari Rusia, termasuk di kawasan Arktik, ujar Carney dalam pernyataan bulan Agustus lalu. Arktik merupakan wilayah yang semakin strategis bagi Rusia dan negara-negara Barat, terutama terkait jalur pelayaran baru dan potensi sumber daya energi. Situasi ini membuat Kanada memperkuat sistem pertahanannya, termasuk melalui pembelian aset dan amunisi modern. Hubungan Kanada, AS dan sikap Trump terhadap NATO. Presiden AS Donald Trump sebelumnya kerap melontarkan kritik terhadap NATO, menyebut sejumlah negara anggota terlalu bergantung pada perlindungan keamanan dari AS. Trump juga berulang kali menyebut bahwa Sekutu Amerika Serikat harus meningkatkan kontribusi anggaran pertahanan masing-masing. Kanada tak jarang menjadi sasaran komentar Trump, terutama sebelum Carney menggantikan Justin Trudeau sebagai Perdana Menteri. Dalam beberapa kesempatan, Trump pernah menyebut bahwa Kanada lebih baik menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat, komentar yang memicu respons dari berbagai pihak di Ottawa. Namun, keputusan penjualan amunisi ini menunjukkan bahwa hubungan strategis kedua negara tetap terjaga, terutama dalam hal keamanan kawasan dan kerja sama pertahanan di bawah payung NATO. Ketegangan baru NATO-Rusia. Penjualan bom dalam skala besar terjadi di tengah memanasnya hubungan Rusia dan NATO, terutama akibat perang Rusia-Ukraina yang memasuki tahap tidak menentu. Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa lalu menyampaikan pernyataan keras terkait situasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Rusia tidak mencari perang dengan negara Eropa, namun siap menghadapi kemungkinan tersebut jika merasa terprovokasi oleh dukungan Eropa terhadap Ukraina. Kami tidak akan berperang dengan Eropa, saya sudah mengatakannya ratusan kali. Tetapi jika Eropa tiba-tiba ingin melawan kami dan memulainya, kami siap sekarang juga, ujar Putin. Pernyataan itu langsung mendapat tanggapan dari Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, yang menegaskan bahwa NATO tetap merupakan aliansi pertahanan, namun akan bertindak tegas jika ada ancaman terhadap salah satu anggotanya. NATO adalah aliansi pertahanan. Namun jangan salah, kami siap melindungi 1 miliar penduduk kami dan mengamankan seluruh wilayah kami, tegas Rutte menjelang KTT NATO di Brussels. Makna politik penjualan amunisi. Analis hubungan internasional menilai bahwa penjualan bom ini tidak hanya berfungsi sebagai penguatan pertahanan Kanada, namun juga sebagai sinyal politik dari Washington bahwa aliansi NATO tetap solid meski disertai dinamika internal. Selain itu, bagi Kanada, pembelian ini merupakan langkah strategis untuk menunjukkan kesiapan militernya di tengah perubahan cepat lanskap keamanan global. Keputusan ini mencerminkan kebutuhan Kanada untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan udara dan serangan presisi dalam kondisi dunia yang lebih tidak stabil, ujar salah satu pengamat militer yang berbasis di Ottawa.
Dengan persetujuan penjualan amunisi bernilai miliaran dolar, hubungan pertahanan AS-Kanada menunjukkan penguatan signifikan di tengah tantangan geopolitik saat ini. Sementara itu, dinamika hubungan Rusia-NATO diperkirakan akan tetap menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan militer negara-negara Barat dalam beberapa waktu ke depan. Ketegangan yang meningkat antara Rusia dan Eropa, serta ketidakpastian hubungan Washington dengan sekutunya, membuat kerja sama pertahanan menjadi semakin penting. Langkah Kanada meningkatkan anggaran militer dan memperkuat kemampuan tempurnya merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan diri dengan situasi global yang terus bergerak cepat.